tidak suka kalau seorang istri menjelek-jelekkan suaminya. Saya tidak mau. Karena saat tumbuh dewasa, anak itu akan menanyakan kenapa ibu begitu membenci bapak. Tapi saat engkau ceritakan tentang kebaikan ayahnya, tapi ternyata dia sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya, orang tuanya memperlakukan dia tidak baik. Dia punya otak dan pikiran. Ngerti? Ngerti. Jangan izinkan keputusasaanmu membuat masa depan anakmu hancur. Siapa tahu anakmu ini adalah calon jenderal. Siapa tahu anakmu ini adalah calon komandan. Siapa tahu anakmu ini seorang perwira. Gak tahu, Mbak. Masa kecil anak-anak itu kita tidak pernah tahu masa depannya. Ngerti gak? Ngerti, Miss. Anak yang disia-siakan orang tuanya, malah ngabdi, Mbak. Belum tentu orang tuanya yang lengkap, anaknya jadi. Ngerti gak? Ngerti. Gak usah takut. Kamu gak sendiri, Miss Juni ada di belakang. Kamu harus sukses. Ngerti? Iya, Miss. Jangan sakiti dirimu hanya karena mikirin laki-laki. Ngerti? Ngerti. Kamu gak makan, ojo diceritakan di tonggo, Nduk. Simpan itu. Iya, Miss. Simpan saat kamu sukses, baru kowe pamer. Jangan sekarang bilang, gak apa-apa, aku saat ini sedang susah, suatu saat akan ku balas. Gombal. Kowe saiki susah menengo, delio. Gak usah curhat. Kowe lebih sukses metuo. Paham? Paham. Nek hari ini kamu terpuruk, jangan ceritakan pada siapapun, karena semua orang lagi ngetawain kamu. Suksesmu aku tunggu. Ngerti? Iya, Miss. Jangan izinkan orang lain menertawakanmu. Seperti sama dengan banyak 10 tahun yang lalu. Apakah dia tega meninggalkan anaknya? Gak ada seorang ibu pun tega meninggalkan anaknya posisi nyusui. Taruhan siapa? Gak ada, kecuali ibu uteknya pedot. Gak ada satu orang pun orang tua yang mau meninggalkan anaknya demi mencari uang. Tidak ada. Kalau bisa anaknya ini diewer-ewer kemana-mana. Bener gak? Bener, Miss. Gak ada. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galang. Seorang artis anaknya sudah dikatakan dikeluarkan dari kakak, ternyata masih di rumah toh? Kan gak ada ceritanya anak itu dimusuhin orang tua, gak ada. Mek ngomong cangkeme tok pedes, tapi gak ada dalam sejarah orang tua nyakiti anak, gak ada. Ngerti? Ngerti, Miss. Ayo semangat. Ngerti? Ngerti. Kamu pasti bisa. Tak tunggu kamu. Iya, Miss. Gak ada yang bisa melukaimu kecuali dirimu sendiri. Jangan izinkan laki-laki seperti ini menyakitimu. Ngerti? Ngerti, Miss. Saya tidak ingin kamu hancur dengan dirimu sendiri. Iya, Miss. Jadi aku gak ingin kamu hancur. Aku gak ingin kamu terluka. Iya, Miss. Ngerti? Ngerti. Masih punya semangat untuk hidup gak? Masih, Miss. Kamu pasti bisa kan? Bisa. Siap dek PT Buddha loh, sakarepmu. Tapi saya tidak izinkan kamu hancur. Ngerti? Ngerti. Buktikan sama saya, lukamu kamu bawa dan kamu sembuhkan sendiri. Iya, Miss. Perempuan paling pinter berpura-pura bahagia. Ngerti? Ngerti. Saya yakin dan percaya anakmu merasakan semangatmu. Delok anakmu nangis apa ora? Iya, Miss. Karena kamu
semangat untuk hidup. Kamu tadi nggak ada semangat untuk hidup. Ya kan? Iya. Anakmu merasakan vibrasimu, merasakan kekuatanmu. Tadi kamu telepon anakmu langsung share. Iya. Sekarang kenapa enggak? Ya karena dia tahu kamu kuat. Dia itu sudah yakin kamu adalah bisa membawanya ke masa depan. Kamu tadi putus asa, dia juga putus asa. Ngerti nggak? Ngerti. Dia nangis nggak sekarang? Padahal kamu juga membik. Kenapa dia nggak ceker? Bener nggak? Bener, Miss. Karena dia merasakan kamu itu semangat. Tadi kamu nggak semangat, makanya dia lelah, dia capek, dia takut. Karena dia tidak ingin ibunya juga kecewa. Karena melahirkan dia. Ngerti? Ngerti. Kamu masih untung punya anak satu umur 17 bulan. Tega kamu meninggalkan dia. Jadi anakmu bisa tidur, padahal kamu tadi lah anakmu tidur. Krungu kawamu membik anakmu langsung jeger. Ya parah? Iya. Nah, sekarang kenapa gak nangis sekarang? Padahal sama-sama saja kamu nangis. Karena kamu punya semangat. Ngerti? Ngerti. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Nomor PT wis tak kirim no. Tinggal kamu yang mau meneruskan atau enggak. Iya, Miss. Dan ingat satu hal, tidak ada seorang perempuan pun, tidak ada seorang ibu pun yang rela meninggalkan anaknya, jauh dari anaknya, hanya untuk mencari uang. Tapi seorang ibu tidak akan mengizinkan anaknya kelaparan. Karena itu ibu harus tega meninggalkan anaknya. Iya, Miss. Paham? Paham. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Pikiranmu tenang, anakmu tenang, berangkatlah sayang. Semangat. Iya, Miss. Semangat. Semangat ya. Iya. I love you. Love you, Miss. Oke, bye-bye. Saya dibenturkan dengan seperti ini, saya tuh nggak bisa jengak, Mbak. Ini kisahku jadi Maudi. Berarti apa yang saya ceritakan ini benar ya? Apakah yang saya sampaikan ini benar nggak, teman-teman? Ada nggak yang merasa seperti yang saya ceritakan, Mbak yang saya temuin 10 tahun yang lalu? Kalian merasakan itu semua? Kalian ngerasain? Karena itu kalian sukses hari ini. Jadi jangan pernah izinkan dirimu melukainya. Melukai siapapun. Yang merasakan ini, bantu saya share dan tap-tap pendatangnya ada di YouTube 555 dan di TikTok 1600. Dengan share kalian dapat 1000 share aja. Wanita-wanita di luar sana akan lebih tangguh lagi. Saya ingin kalian juga bergerak merasakan. Ayo bantu saya share. Agar suara hati perempuan itu tidak berhenti hanya di sini saja. Agar perempuan-perempuan yang di luar sana, yang sedang meratapi hidupnya, yang meratapi kenyataan hidupnya, suami yang menyakitinya, suami yang melukainya, agar dia bangkit. Sing-singkan lenganmu. Ayo berjuang demi anakmu. Saya cuma minta bantu sharekan ke yang lainnya. Karena nggak ada kok perempuan itu pingin menikah cerai. Karena seorang perempuan tidak ingin menceritakan kehidupannya pada laki-laki lain.
jika laki-laki itu benar-benar mencintai. Perempuan akan kalah dengan laki-laki yang benar-benar setia, tulus, memujanya, memujinya. Perempuan tidak akan kemana-mana asal ada cinta sejati. Kadang cinta sejati diragukan oleh keuangan. Wanita mau menerima laki-laki apa adanya. Tapi saat laki-laki memiliki segalanya, dia akan lupa siapa wanita yang membuatnya dia bisa bertahan. Tapi itu adalah cerita. Banyak wanita yang juga tidak paham sesama wanita. Mereka bahagia dengan merampas kebahagiaan orang lain. Ada juga seorang perempuan yang lebih bangga menjadi pelakor. Perempuan lebih merasa hebat saat diranjang bersama suami orang lain. Mereka tidak memikirkan perasaan wanita lain. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu adalah hak mereka. Saya tidak akan menyadarkan orang-orang yang bangga bisa memiliki suami orang. Saya benar-benar tidak mendukung itu. Saya nggak ngerti pikiran dan pandangan seorang pelakor, karena saya sangat tidak menginginkan kehidupan saya diganggu oleh pelakor. Pelakor di awal mereka merasa nyaman dengan suamimu. Pelakor mengatakan nggak apa-apa, jadikan aku yang kedua. Setelah dia bisa merampas hati suamimu, yakin dia mau jadi yang kedua? Tidak, dia ingin menguasai suamimu. Gak ada dalam cerita pelakor itu mau disembunyikan. Pelakor itu maunya diakui. Wah, banyak yang merasa dikembalikan ke masa lalu ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Ada yang lukanya belum sembuh, tergores ya. Ada yang saat ini merasakan yang dirasakan mbaknya saat ini, tapi sudah jauh ke sana. Agustina, Viva, Weni, Utami, sudah merasakan, sudah melewatinya. Mijuni semangat loh, aduh, kokong kayak semangat boe. Lakor orang mikir neng akhirat, malah kesuwen mbak neng akhirat aja ini. Ning, cerita beda Miss Suti, Mbak Suti. Cerita pasti beda-beda, bener gak? Aku Miss, 18 tahun yang lalu. Saya minta maaf jika saya mengorek luka kalian, saya minta maaf. Oke.